Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Kisah yang Kang Komeng bawakan kali ini berjudul Kutukan Arwah Dara. Sebuah cerita tentang dendam arwah gadis desa yang diperkosa dan dibunuh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor lainnya. Desa Kertawangi adalah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Sehari-hari kehidupan di desa ini tenang, tetapi setiap kali bulan purnama datang, suasana berubah. Beberapa warga mengunci pintu lebih awal, sementara yang lain memilih untuk tidak keluar rumah sama sekali. Semuanya bermula dari tragedi yang menimpa seorang gadis bernama Dara. Dara adalah gadis desa yang cantik dan baik hati. Rambutnya panjang, senyumnya manis, dan tutur katanya lembut. Namun, kecantikannya justru menjadi kutukan. Seorang pemuda bernama Bayu sudah lama menginginkannya. Bayu adalah anak seorang kepala desa, dan dia terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau. Namun, Dara menolaknya. Pada malam itu, bulan purnama bersinar terang, dan Dara baru saja pulang dari rumah sahabatnya. Dia berjalan melewati jalan setapak yang membelah hutan kecil di kampungnya, seperti yang biasa ia lakukan. Tapi malam ini berbeda. Ketika Dara hampir sampai di rumah, tiba-tiba terdengar suara langkah di belakangnya. Dara menoleh, tapi tidak melihat siapapun. Dia mempercepat langkahnya, tetapi suara itu semakin dekat. Sekali lagi, dia menoleh, dan kali ini dia melihat beberapa bayangan muncul dari balik pepohonan. Sebelum sempat berteriak, sebuah tangan menutup matanya. Matanya penuh ketakutan. Dia meronta, mencoba melawan, tapi mereka terlalu kuat. Dara diseret ke dalam hutan, ke sebuah gubuk kosong yang sudah lama ditinggalkan. Malam itu, jeritan Dara menggema di tengah kegelapan, tapi tidak ada yang datang untuk menolongnya. Keesokan harinya, di desa Kertawangi gempar. Seorang petani yang sedang mengambil air di sungai menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh Dara tergeletak di tepi sungai. Wajahnya pucat, matanya membelalak, bajunya compang-camping, dan banyak bekas luka di sekujur tubuhnya. Penduduk desa berkumpul, berbisik-bisik dengan ketakutan. Mereka sebenarnya tahu siapa yang harus disalahkan, tapi tidak ada yang berani mengatakannya, karena keluarga Bayu memiliki kekuasaan dan menentang mereka berarti mencari masalah. Ibu Dara menangis histeris meratapi tubuh anaknya. Namun, pada malam berikutnya sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Seorang warga desa, Pak Rahmat, sedang dalam perjalanan pulang ketika melihat sesuatu di pinggir sungai. Sosok perempuan berdiri di sana. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Pakaiannya robek dan kakinya telanjang. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya. Kosong, gelap, penuh dendam. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arahnya. Pak Rahmat terkejut. Tiba-tiba badan Pak Rahmat tidak bisa bergerak. Lehernya seperti dicekik oleh tangan seseorang yang membuatnya tidak bisa bernapas. Akhirnya, Pak Rahmat hilang dalam kesunyian malam. Pak Rahmat, lelaki yang semalam melihat sosok perempuan di pinggir sungai, tidak kembali ke rumahnya. Istrinya, Bu Siti, cemas bukan main. Sejak pagi buta, ia sudah berkeliling desa bertanya kepada para tetangga. Adakah yang melihat suamiku semalam? Dia belum pulang. Namun, tak seorang pun melihat Pak Rahmat setelah ia pergi ke sungai malam sebelumnya. Baru menjelang siang, seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi hutan menemukan sesuatu. Sebuah sandal milik Pak Rahmat tergeletak di jalan setapak, tepat di dekat sungai tempat mayat Dara ditemukan. Ketika para warga mulai menyisir area tersebut, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merenggang. Pak Rahmat duduk kaku di bawah pohon besar. Matanya kosong menatap langit. Mulutnya terbuka seolah-olah ingin berteriak, tapi dia masih hidup. Sekujur tubuhnya menggigil ketakutan. Para warga membawa Pak Rahmat pulang, tapi dia tidak banyak bicara.
Hanya sesekali terdengar gumamnya yang membuat siapapun yang mendengar bergidik. Ia ada di sana. Dara, dia memanggilku. Mendengar itu, Bu Siti langsung memeluk suaminya yang masih gemetar. Sadar, Pak, siapa yang memanggilmu? Pak Rahmat menggeleng pelan. Matanya basah oleh ketakutan. Dia kembali, dan dia akan menuntut balas. Berita tentang apa yang dialami Pak Rahmat menyebar cepat. Beberapa orang mulai percaya bahwa arwah Dara benar-benar gentayangan, mencari orang-orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Tapi yang lebih mengerikan, malam itu bukan hanya Pak Rahmat yang mendengar panggilan dari arwah Dara. Ketika malam menjelang, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Para warga memilih untuk tidak keluar rumah, mengunci pintu dan jendela lebih awal. Tapi itu tidak cukup untuk menghalangi sesuatu yang tidak kasat mata. Terlihat di rumahnya, Bayu merasa gelisah. Sejak kematian Dara, dia selalu dihantui rasa bersalah, meskipun dia tidak mau mengakuinya. Tiba-tiba, lampu di kamarnya berkedip-kedip. Saat dia menoleh ke cermin, jantungnya hampir berdetak. Sebuah bayangan berdiri di belakangnya. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Rambut panjang, mata kosong penuh dendam, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba Bayu menjerit. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu dia berlari keluar kamar. Tapi suara langkah kaki itu mengikutinya. Bayu mencoba melawan, tapi suara itu hanya semakin dekat dan terus mendekat. Keesokan paginya, kabar mengejutkan kembali mengguncang desa itu. Bayu telah menghilang. Ibunya Bayu menemukan kamar anaknya dalam keadaan berantakan. Selimut terjatuh ke lantai. Pintu lemari terbuka lebar, dan kaca jendela retak seolah seseorang mencoba keluar dengan tergesa-gesa. Tapi yang lebih mengerikan adalah sesuatu yang tertinggal di dinding kamar Bayu. Tulisan dengan warna merah, entah darah atau sesuatu yang lain. Suatu kalimat yang membuat seseorang merinding dan ketakutan. Aku kembali. Tulisan itu menempel di dinding kamar Bayu. Para warga segera mengadakan pencarian. Mereka menyisir hutan, sungai, hingga pematang sawah. Hingga akhirnya, seorang pemuda desa bernama Rudi menemukan sesuatu di tepi sungai. Ya, sebuah handphone milik Bayu. Dan saat mereka memeriksanya, layar ponsel itu masih menyala, memperlihatkan rekaman terakhir yang Bayu buat sebelum ia menghilang. Rekaman itu hanya berisi Bayu yang menjerit kesakitan dan berteriak minta tolong. Tidak nampak sosok apapun di dalam rekaman itu. Malam hari setelah ditemukan handphone Bayu, para tetua desa berkumpul di rumah kepala desa. Mereka yakin bahwa kutukan ini bukan sebuah kebetulan. Seorang kakek tua bernama Pak Nurdin akhirnya buka suara. Sudah lama aku mencurigai sesuatu. Malam itu, malam saat Dara meninggal, semua mata tertuju kepada Pak Nurdin. Ada yang melihat Bayu dan teman-temannya mengerjai Dara sebelum ia terjatuh ke sungai. Purahayu ibu Bayu terkejut dan menangis. Tapi anakku tidak pernah menceritakan tentang itu. Pak Nurdin sontak menjawab. Karena mereka takut. Mereka pikir kematian Dara adalah sebuah kecelakaan. Tapi mereka lupa bahwa arwah orang yang meninggal dengan tidak wajar akan mencari keadilan. Akhirnya, kini semuanya mengerti. Kutukan ini bukan tanpa alasan. Arwah Dara tidak hanya menghantui desa, tapi sedang menuntut balas kepada mereka yang bertanggung jawab atas kematiannya. Dan Bayu adalah yang pertama menerima hukumannya. 3 hari setelah menghilangnya Bayu, seseorang menemukannya. Tubuhnya terapung di atas sungai, di tempat yang tidak jauh dari tempat di mana mayat Dara ditemukan dulu. Matanya terbuka, ekspresi wajahnya masih menyimpan ketakutan yang luar biasa. Di lehernya terdapat bekas jari seperti seseorang telah mencekiknya, dan di telapak tangannya yang menggenggam sesuatu yang erat-erat, sehelai rambut panjang, hitam dan basah. Setelah kematian Bayu yang tragis, desa kembali diselimuti ketakutan. Warga mulai percaya bahwa arwah Dara tidak akan berhenti sampai semua orang yang bertanggung jawab atas kematiannya mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi, apakah dendam ini harus dihentikan? Ataukah
dendam ini tidak bisa dihentikan. Malam itu, di rumah kepala desa, Pak Nurdin memimpin pertemuan penting. Hampir semua warga berkumpul. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Kutukan ini tidak akan berhenti kecuali kebenaran diungkap dan keadilan ditegakkan, kata Pak Nurdin. Tiba-tiba semua mata tertuju pada dua pemuda yang duduk di sudut ruangan. Ya, Rian dan Tony. Mereka adalah teman dekat Bayu, dan selama ini mereka bungkam. Dengan rauh wajah pucat, Rian akhirnya angkat bicara. Kami tidak bermaksud menyakitinya. Malam itu, kami hanya bercanda dan tidak ingin melakukan apa-apa kepada Dara. Namun, Bayu yang sudah kerasukan nafsu iblis malah memperkosa Dara. Kami bertiga ketakutan, takut ketahuan. Akhirnya membunuh Dara dan menjatuhkannya ke sungai. Di sisi lain, Tony menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Dengan diri Tony berkata saat itu, Dara sempat meminta tolong, tapi kami terlalu takut. Akhirnya kami melakukan hal yang keji itu. Pengakuan itu mengguncang semua orang. Dara tidak jatuh sendiri. Dia disengaja dibuang dan ditinggalkan, sehingga dibiarkan mati. Kini jelas, arwahnya tidak akan tenang sampai semua orang mengetahui kebenaran. Setelah semua itu terungkap, seorang sesepuh desa, Mak Sumi, menyarankan agar dilakukan ritual pelepasan arwah untuk menenangkan roh Dara. Di tepi sungai tempat Dara meninggal, warga berkumpul dengan obor di tangan. Rian dan Tony berdiri di tengah lingkaran. Wajah mereka dipenuhi rasa bersalah. Mak Sumi memulai ritual, membacakan doa-doa sambil menaburkan bunga di atas air. Namun tiba-tiba, kejadian aneh terjadi. Api obor bergetar dan udara menjadi dingin. Dari dalam kabut yang mulai muncul di atas air, sosok samar terlihat. Seorang gadis dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat dan matanya penuh dengan kesedihan. Dia menatap Rian dan Tony dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Rian jatuh berlutut dan menangis. Maafkan kami, Dara. Kami pengecut. Kami seharusnya tidak melakukan ini padamu. Tony pun ikut berlutut. Suaranya bergetar. Kami menyesal. Kami akan melakukan apapun agar kamu bisa tenang, Dara. Dara hanya diam. Lalu perlahan, senyumnya muncul. Bukan senyum menyeramkan. Diam. Tubuhnya mulai memudar. Kabut menyelimuti sosoknya. Dan akhirnya ia menghilang. Arwahnya telah pergi untuk selamanya. Jadi inilah akhir dari kisah kutukan arwah Dara. Sebuah cerita tentang kesalahan, penyesalan, dan keadilan yang datang dengan cara yang tidak terduga. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya bersama Kang Komeng. Kalau kalian masih berani.